Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang kembali di channel YouTube Andri Lestari Stories. Menuju 1000 subscriber, aku mohon dukungannya ya teman-teman semua. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Cerbung berbagi suami. Bab 28, liburan telah usai. Aku berlari menuju kamar, kesal sekali melihat mereka. Walaupun mempunyai hubungan sah, tapi apa pantas bersikap begitu di depanku? Mungkin aku memang tidak secantik Tiara. Wanita itu telah lama bisa merebut hati Hadi. Tapi apa aku tidak boleh mencicipi sedikit saja kebahagiaan dengan suamiku juga? Hadi pun terlihat suka dengan perlakuan Tiara barusan. Buktinya dia hanya menolak sekadarnya. Nadia, tiba-tiba pintu kamar terbuka dan Hadi berdiri di depan pintu. Sudah selesai urusan kalian? Aku lari bukan karena cemburu, tapi biar kalian lebih leluasa saja. Kilahku pada Hadi. Lelaki itu berjalan ke arahku. Sebelumnya ia telah menutup pintu kamar. Maaf, bukan bermaksud membuat kamu sakit hati. Tiara tidak bisa mengontrol diri. Dia sudah terlalu berlebihan. Wajar, kamu juga suaminya. Tapi waktumu selama di sini tidak ada untuknya. Aku berusaha berujar setenang mungkin. Jadi, apa bedanya dengan dirimu dulu? Setiap waktu aku menghabiskan hari bersama Tiara. Apa pernah kamu protes? Kenapa harus membahas hal terdahulu sih? Aku sadar diri, Di. Kamu itu benci sama aku. Mana mungkin aku berani protes? Seruku datar. Nah, sekarang kita sudah berdamai. Banyak cerita sudah kita gores dalam waktu singkat ini. Apa kamu tidak cemburu? Lelaki itu menatapku lekat. Kondisinya acak-acakan karena ulah Tiara. Menurutmu? Aku balik bertanya. Jangan balik bertanya, coba jawab. Apa kamu gak cemburu? Sedikit. Aku membuang wajah ke arah jendela. Hamparan pasir putih serta pantai yang indah terbentang luas bagaikan permadani yang indah. Bohong. Hadi menekankan suaranya. Lalu, kamu jangan memaksaku. Aku tak suka dipojokkan. Jawab saja, kamu cemburu atau tidak? Kamu mencintaiku? Hadi mendekat dan memegang kuat kedua bahuku. Aku takut diperlakukan seperti ini. Terbayang saat ia melakukan hal mengerikan itu untuk pertama kali. Jawab Nadia. Iya, aku cemburu. Aku selalu berusaha untuk mencintaimu, berjuang untuk menyelamatkan pernikahan kita. Pernikahan yang tidak kamu kehendaki, begitu juga aku. Namun aku tidak egois, karena bagiku pernikahan hanya sekali. Lelaki itu menarik tubuhku ke dalam pelukannya. Ia menyandarkan kepalaku di dada atletisnya. Bahuku terguncang. Aku memendam semuanya sendirian, berjuang merebut hati suami agar ia bisa menerimaku sebagai istrinya. Maaf, hanya satu kata itu yang terucap dari bibir Hadi. Selebihnya hanya detakan jantung lelaki itu yang berdetak jelas di telingaku. Berulang kali Hadi menghapus air mata yang mengalir di pipiku. Akan tetapi rasa sedih itu masih mencuat dan menciptakan bulir-bulir baru. Seandainya aku tidak sekeras itu dulu. Suaranya terdengar pelan sekali. Namun aku bisa merasakan setiap inci penyesalan dari pelukannya. Tak perlu berandai-andai, nasi sudah menjadi bubur. Tugas kita sekarang adalah membuat bubur itu menjadi enak rasanya. Setiba di Jakarta nanti, aku akan mencarikan rumah baru untuk Tiara. Sedangkan kamu tetap tinggal bersamaku. Ada sesuatu yang menjalar hangat di dalam hatiku. Apakah ini pertanda baik untuk rumah tangga kami?
Tak apa aku dipoligami, selama wanita itu tahu diri dan tidak pernah menggangguku. Aku mengangguk di dalam pelukan Hadi. Seakan enggan beranjak, lelaki itu tidak membiarkanku melonggarkan pelukan sedikit saja. Kakiku sudah terasa kebas, apalagi leher yang sejak tadi sudah pegal. Setiap berbicara aku harus sedikit menengadah untuk melihat wajahnya. Biarkan aku memelukmu seperti ini untuk beberapa saat. Semoga sakit yang pernah kamu rasa semakin memudar dan berganti dengan kebahagiaan. Aku tersenyum dan ikut mengeratkan pelukan di pinggangnya. Sungguh laki-laki yang tidak bisa kutebak jalan pemikirannya. Liburan di Bali harus diakhiri. Sudah saatnya kembali ke Jakarta dan sibuk dengan segala rutinitas yang ada. Aku juga harus menyiapkan diri sebaik mungkin untuk melakukan interview sebagai titik balik karirku di dalam dunia kepenulisan. Masing-masing melakukan aktivitasnya, mulai dari mengemasi barang dan lain sebagainya. Tak banyak bicara, aku memberesi semua perlengkapanku, juga membantu Hadi memasukkan barang-barangnya ke dalam travel bag. Entah apa kabar Tiara pagi ini, bukan urusanku. Dari resort tempat kami menginap, 2 mobil yang telah dipesan mengantarkan kami ke bandara. Aku masih bersama Hadi di dalam mobil, sementara yang lain berada di mobil yang berbeda. Nat, setiba di Jakarta, Tiara nggak lagi ke rumah kita. Dia akan tinggal di rumah lain. Hadi membuka percakapan. Terserah kamu bagaimana baiknya. Iya, aku nggak mau menyakiti kamu lagi. Lelaki itu meraih tanganku dan menggenggamnya. Apakah ini sebentar lagi akan berakhir ketika kami menginjakkan kaki di Jakarta? Jika ini hanya mimpi, jangan biarkan aku terbangun, Tuhan. Namun, jika ini nyata, kumohon, jangan lagi palingkan hatinya dariku. Kubalas genggaman tangan lelaki itu dan memberanikan diri bersandar di bahunya. Aroma parfum Hadi menguar menyentuh hidung, nyaman dan menenangkan. Aktivitas di bandara ramai sekali. Kami segera menuju gate penerbangan ke Jakarta. Tak lama lagi pesawat akan tinggal landas. Perjalanan Bali-Jakarta memerlukan waktu beberapa puluh menit. Setiba di Bandara Soekarno-Hatta, sopir pribadi Hadi telah menunggu kedatangan kami. Ia sengaja diminta untuk menjemput karena Hadi tidak sanggup mengendarai mobil sendiri akibat kelelahan. Kami berpisah di bandara. Kedua mertuaku memilih pulang ke rumah masing-masing. Demikian juga dengan Umi dan Abi. Mereka ingin segera tiba di rumah untuk beristirahat. Tinggallah kami bertiga. Aku, Hadi, dan Tiara. Di, kamu duduk di bangku belakang sama aku. Dia di depan saja, dekat sopir. Seru Tiara judes. Aku meliriknya kesal, namun memilih diam daripada membela diri. Beradu argumen dengannya sama dengan membuang-buang energi positif. Tidak bisa sayang, aku yang di depan, kamu dan Nadia di bangku belakang. Hadi berujar pelan. Ah, payah. Tumben kamu lunak sama dia. Kan di sini nggak ada siapa-siapa lagi. Biasanya kamu juga senang kalau dia tersiksa sayang. Wanita itu masih belum bisa diam. Tiara, tolong jangan cari ribut di sini. Kita sama-sama lelah. Wah, kamu beruntung kali ini. Tapi kenapa dia jadi baik begitu? Kamu nggak kasih apa-apa kan ke suamiku? Tiara masih menggangguku. Bukan urusanmu. Tolong diingat baik-baik dalam otak lemotmu itu. Bahwa Hadi juga suamiku dan aku istri sahnya. Tak lagi menghiraukan wanita itu, aku memilih masuk mobil. Tiara juga mengikuti ikut membuka pintu mobil. Perjalanan ke rumah terasa membosankan. Aku memilih memejamkan mata daripada melihat kesibukan wanita itu memoles lipstik tanpa jeda. Tak henti Tiara mematut diri pada sebuah cermin mini di tangannya. Sesekali ia menyapu pipinya menggunakan brush. Centil.
Akhirnya kami tiba juga di rumah. Pak sopir ikut membantu menurunkan beberapa koper dan membawanya ke teras rumah. Aku bergegas membuka pintu dan mendorong koper milikku ke kamar. Di luar kamar, ku dengar suara manja Tiara sedang merayu Hadi. Aku tidak bisa mendengar semua, karena wanita itu berbicara tidak terlalu besar. Aku ganti pakaian dulu sayang, lelah. Suara Hadi menimpali. Iya, aku juga lelah. Kita istirahat ya, sahut Tiara. Ku dengar pintu kamar mereka ditutup dan dikunci dari dalam. Hadi memilih beristirahat bersama Tiara. Ada nyeri yang menari-nari di dalam hati. Kembali terngiang setiap janji-janji yang ia lontarkan selama di Bali. Ternyata semua semu semata. Aku tetaplah sebagai kuman yang menempel di baju mereka. Ya, aku terlalu kegeeran dengan setiap kata-kata manis yang pernah Hadi lontarkan. Setelah mengganti pakaian, aku mengempaskan tubuh ke atas tempat tidur. Rasa lelah merongrong jiwa. Tidur sepertinya adalah satu-satunya cara untuk mengembalikan imun yang telah menguap. Selain mengistirahatkan tubuh, aku juga ingin mengistirahatkan pikiran. Bersambung. Sampai ketemu lagi di bab selanjutnya. Yang sudah subscribe, makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.